Perkenalkan, nama saya Retno Fadilah, NIM 0501219041. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Prinsip yang berasal dari asal kata prinsip pra, yang artinya permulaan dengan suatu cara tertentu melahirkan hal-hal lain yang keberadaannya tergantung dari permulaan itu. Prinsip ini merupakan hasil perpaduan antara kajian teoristik dan teori lapangan yang terarah yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan yang dimaksudkan. Prinsip bimbingan dan konseling menguraikan tentang pokok-pokok dasar pemikiran yang dijadikan pedoman program pelaksanaan atau aturan main yang harus diikuti dalam pelaksanaan program pelayanan bimbingan, dan dapat juga dijadikan sebagai perangkat landasan praktis atau aturan main yang harus diikuti dalam pelaksanaan program pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nur Amalia dengan nomor NIM 0501219038. Di sini saya ingin membacakan materi selanjutnya, yaitu tentang prinsip-prinsip dalam pelaksanaan bimbingan konseling. Dari kajian filosofis, hasil dari penelitian dan pengalaman praktis tentang hakikat manusia, perkembangan dan kehidupan manusia dalam konteks sosial budayanya, pengertian, tujuan, fungsi, dan proses penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Yang C, yaitu klasifikasi prinsip-prinsip bimbingan dan konseling ada 4. Yang pertama, prinsip-prinsip berkenaan dengan sasaran pelayanan. Yang kedua, prinsip-prinsip berkenaan dengan masalah individu. Yang ketiga, prinsip-prinsip berkenaan dengan program pelayanan. Yang keempat, prinsip-prinsip berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan. Terima kasih. Saya serahkan kepada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isyika Valentina. Di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling di sekolah. Prinsip-prinsip ini dibagi menjadi 6 bagian, yaitu pertama, konselor harus memulai karirnya sejak awal dengan program kerja yang jelas dan memiliki kesiapan yang tinggi untuk melaksanakan program tersebut. Yang kedua, konselor harus selalu mempertahankan sikap profesional tanpa mengganggu keharmonisan. Yang ketiga, konselor bertanggung jawab untuk memahami peranannya. Yang keempat, konselor bertanggung jawab kepada semua siswa. Kelima, konselor harus memahami dan mengembangkan kompetensi untuk membantu siswa-siswi yang mengalami masalah. Kemudian yang terakhir, yang keenam, konselor harus mampu bekerja sama secara efektif dengan kepala sekolah. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya, prinsip-prinsip bimbingan dan konseling adalah pemaduan hasil-hasil kajian teoritik dan praktik yang dirumuskan dan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan suatu pelayanan. Dalam pelayanan bimbingan dan konseling, prinsip-prinsip yang digunakannya bersumber dari kajian filosofis, hasil-hasil penelitian dan pengalaman praktis tentang hakikat manusia, perkembangan dan kehidupan manusia dalam konteks sosial budayanya, pengertian, tujuan, fungsi, dan proses penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.